Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita beribadah di rumah ya Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Tapi kita percaya hari Minggu ini hari yang memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini dalam melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta dan juga oleh Ketua Umum BPH GBI kita, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi, bahwa hari ini kita ini mau melaksanakan ibadah di rumah minggu ini. Dalam beberapa hari juga, minggu depan juga kami juga akan buat video streaming seperti ini. Jadi dalam menghadapi penyebaran virus corona ini, ada baiknya memang kita beribadah di rumah. Kita mengikuti saran mereka semua, dan ini yang terbaik buat kita. Dan pada hari ini, minggu ini kita akan berbicara tentang mujizat. Pertanyaannya, apakah mujizat itu nyata? Dari mana mujizat itu? Itu menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian juga buat saya. Tapi hari ini kita akan kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible. Ya, back to Bible. Supaya apa? Kita ngerti, kita paham tentang firman Allah dengan secara detail. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Baca ya, tapi di rumah ayat ini supaya menjadi perenungan yang baik buat kita. Dan kita akan belajar sama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada acara ibadah kita minggu hari ini, kita melihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Mujizat yang perlu saudara ketahui adalah mujizat yang harusnya berasal dari Allah. Mujizat itu dari Tuhan. Mujizat itu dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita harus berlandaskan kepada firman Allah. Dan pada prinsipnya, mujizat itu kita harus mengetahui juga artinya. Mujizat menurut kamus New World Dictionary adalah sebuah peristiwa atau tindakan yang terlihat kontradiksi dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan seringkali yang orang ketahui. Mujizat-mujizat yang seringkali terjadi, kita percaya dan kita lihat dan kita belajar dari Alkitab bahwa itu seringkali kontradiksi dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan sekalipun. Tapi tidak semuanya bisa bermaksud dengan sama dengan ilmu pengetahuan. Tapi seringkali kita melihat apa yang ada dalam kehidupan kita pun seperti apa yang diajarkan oleh firman Allah, itu seringkali bertolak belakang atau berkontradiksi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, dalam seluruh kajian-kajian yang ada di ilmu pengetahuan sekalipun. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ilmu pengetahuan sangat terbatas untuk mengetahui dengan apa yang Allah miliki yang terlalu luar biasa, yang tak terbatas itu. Allah tak terbatas. Allah sanggup menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu mujizat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu mujizat yang Allah boleh sediakan bagi saudara dan saya. Dan harus diketahui seperti itu. Demikian pula waktu Allah di dalam Kristus Yesus, anaknya Tuhan kita, waktu dia turun ke dunia ini, dia dalam keadaan, dalam cerita yang seperti disampaikan oleh Injil Yohanes ini, di 5.000 orang dia melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, ini mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Ini mujizat Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini sesuatu yang kontradiksi. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana mungkin? Kita harus mengadakan dengan apa yang kita miliki untuk kita memakan dan minum. Bahkan padanannya, orang seringkali bilang ini, berpadananlah dengan kehidupan apa yang kita miliki. Tapi bersama Yesus kita melakukan segala perkara, dan disitulah mujizat itu ada. Nah, dalam firman Tuhan ini bagaimana kita dapat meraih mujizat itu, dapat menerima mujizat itu.
dari kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari ini di Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 yang sampai dengan ayat yang ke-4. Kata kunci untuk meraih mujizat, ada 3 kunci yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama adalah undang Yesus, invitation. Ya, mengundang Yesus untuk melakukan kuasanya dalam seluruh kehidupan saudara. Undang Yesus ada dan hadir dalam kehidupan saudara. Undang Yesus melalui pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang setiap pagi dan setiap hari Bapak Ibu dan saudara sekalian lakukan di saat ini. Undang Yesus. Kita perlu mengundang Dia supaya mujizat itu ada. Karena kita percaya di dalam Dia segala perkara dapat kita tanggung untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin bagi Allah. Itu bisa kita lakukan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah ada dalam hati, tapi itu yang Allah sediakan. Itu yang kata firman Tuhan. Undang Yesus ada dalam hidupmu, undang Yesus ada dalam hati dan pikiranmu, supaya apa yang kita rindu dan doakan, mujizat itu bisa terjadi. Yang kedua, jadi yang pertama invitation. Yang kedua adalah Bapak Ibu, interaction, interaksi. Ya. Membuat Yesus dapat terhubung dan melakukan aksi mujizatnya dengan mempengaruhi seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lakukan mujizat dengan berinteraksi selalu dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu? Dapat kita cari dan seperti apa Tuhan itu? Susah bukan? Tuhan itu menjadi figur. Tuhan itu menjadi sesuatu yang terlihatnya personal sekali untuk bisa ditemui. Pribadi sekali untuk bisa kita dapatkan. Tapi memang betul, kita harus secara pribadi kepada Yesus. Berikan waktumu untuk kita bercakap-cakap, berinteraksi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kenapa? Waktu kita berinteraksi, kita percaya waktu Dia ada bersama dengan kita. Interaksi kita melihat Dia bekerja dalam seluruh area kehidupan kita. Tak terkecuali waktu kita sakit sekalipun, kita bisa percaya. Tak terkecuali waktu kita melihat dalam keadaan lingkungan kita, bangsa kita ini dalam masalah virus corona ini. Yang ketiga Bapak Ibu, instruction, ikuti perintah. Ya, ikuti perintah, instruction, ya. Ikuti perintah Yesus. Yesus dapat membuat dan menyatakan kuasanya kepada umatnya yang mengikuti Dia, mengikuti perintahnya. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, perintah Yesus perlu diikuti. Mana perintah Yesus? Ini firman Allah. Ikuti perintah Yesus. Jadi 3 kata kunci ini menjadi peringatan buat kita. Invitation, interaction, dan instruction. Ikuti perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.